Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita. Di antaranya adalah aktivitas menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi catatan atau rekam jejak amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan kita kelak pada hari kiamat. Amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang al-ain, ya, ain, dan pengaruhnya terhadap anak. Sebenarnya ini pembahasan juga cukup panjang, ya. Mungkin nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Masalah ain ini, ya, jadi berakar dari kata ana ya'inu, yaitu idza asabahu bil ain, pandangan mata, ya. Kalau kita memandang sesuatu, maka itu ana ya'inu. Dan dalam makna lain, secara harfiah ain itu mata, kita artikan mata, gitu ya, mata. Makanya al-ain bisa diartikan idza asabahul ain, memandang dengan mata. Maka ketika kita memandang itu ada sesuatu yang transfer dari luar ke dalam, ya. Nah, di dalam hati kita itu ada apa? Ada hati. Ada hati. Idza salahat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati ini baik, maka semuanya baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau dalamnya rusak, maka luarnya ikut rusak. Artinya anggota tubuh ini penerjemah terhadap apa yang dalam hati kita. Kita mau rajin sholat, penggeraknya adalah dalam hati. Di hati itu ada iman, ada kepercayaan kita, keyakinan kita. Maka kalau hati baik, itu akan baik. Nah, terkadang baik tidaknya hati itu juga dipengaruhi oleh yang luar, ya. Faktor eksternal itu. Nah, dari mana itu? Dari jendela mata, di antaranya adalah mata. Mata. Maka terhadap masalah ini tidak lepas pembahasan ain itu tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau merenungi bersama tentang apa itu nikmat, Masya Allah, sampai Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kalian itu mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan ain itu biasanya terkait erat dengan nikmat yang dilihatnya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus yang dilihat oleh seseorang. Itulah kurang lebih tentang ain yang terkait erat dengan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Kenapa ini perlu saya sampaikan, ya, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah? Karena kemajuan digital, kemudian kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini, itu bagi sebagian orang membawa euforia tersendiri, ya, kesenangan tersendiri yang berlebihan, sehingga terkadang membentur batasan-batasan syariat. Contohnya misalkan, ya, punya sesuatu yang dalam istilah sekarang saya lupa apa namanya. Dia misalkan punya sesuatu yang, ya, misalkan sukses habis ini, atau dia habis beli mobil, atau dia habis bangun rumah, atau dia habis nikah, istrinya cantik banget, itu diekspos misalkan gitu. Tidak sedikit seperti itu kan? Nah, makanya sekarang ada istilah namanya apa? Crazy Rich gitu kan. Crazy Rich itu orang-orang kaya dadakan sampai miliaran. Ada yang kemarin belum lama
jam Rolex misalkan harga sekian miliar atau setengah miliar, dianggap murah amat, murah banget gitu kan. Itu diekspos, jutaan orang melihat. Artinya kenikmatan yang Allah berikan kepada dia ekspos sehingga orang lain itu banyak yang melihatnya, mata tertuju kepadanya. Ini lupa saya namanya istilahnya sekarang, mungkin orang-orang ahli psikologi punya istilah ya. Saya pernah baca istilahnya apa? Memamerkan kekayaan, memamerkan kebaikan-kebaikan di mata umum. Ini ternyata bukan terjadi zaman sekarang. Di dalam Al-Quran itu sudah Allah abadikan. Bahkan sebelum lahirnya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Buka di dalam surat Al-Qasas bagaimana cerita Nabi Musa dengan Qarun. Ya, saya lupa ayatnya. Ya. Di akhir-akhir ayat itu sebelum surat Al-Ankabut halaman ini. Bagaimana Allah berfirman, "Fakharaja ala qaumihi bizinatihi." Jadi Qarun itu keluar rumah, keluar dari istananya, keluar dari rumah yang begitu megah, begitu luar biasa, bizinatihi, dengan perhiasan, keindahan, dengan kekayaan yang luar biasa. Mungkin kereta kencananya, kereta emas, perhiasan-perhiasannya, pasukannya, semuanya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya, sehingga orang-orang yang dia orientasinya dunia, dia menginginkan kehidupan dunia. Semua orang yang melihat Qarun ketika keluar rumah langsung terpukau. Ya, zaman sekarang apa istilahnya? Wow gitu ya. Tambah wow banget atau apalah gitu. Gumun, ora gumun dok. Ya. Neki ora gumun dok. Ada keinginan. Maka kalau kata Allah, qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Duhai aku itu diberi seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Duhai kalau aku kaya seperti kekayaan Qarun. Nah gitu ya. Jadi itu karena dulu itu medianya adalah bukan media sosial, bukan Instagram, bukan Facebook, bukan WA, bukan YouTube, bukan TikTok. Tapi masih ketika keluar, artinya dia sering keluar tapi membawa semua sesuatu yang mengagumkan. Itu fenomena dan sekarang terjadi tanpa harus keluar, dia memamerkan itu. Maka setiap orang, luar biasa. Jadi orang terinspirasi, kepangin itu, kepangin ini, kepangin ini. Bahkan ada orang yang memang aslinya nggak punya, seolah-olah punya gitu. Dia pamerkan di media sosial. Wa innahu ladzu hadzin 'adzim. Karena sesungguhnya Qarun itu mendapatkan keberuntungan, kesuksesan yang luar biasa. Nah, ini ya, fenomena itu sudah terjadi pada masa Musa, yaitu Qarun, dan sekarang muncul di media sosial, terutama adalah bagi orang-orang yang mungkin belum mengetahuinya. Semoga mereka-mereka yang belum tahu dan kita yang insya Allah nanti sudah mengetahuinya untuk bisa menahan diri. Artinya kapan kita bisa memberikan ataupun bukan memamerkan, memperlihatkan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Kapan saatnya tidak perlu, karena ini tidak mutlak, artinya tidak boleh harus semuanya disembunyikan, tidak ya, tapi kita harus pilih-pilih kapan hajat itu perlu kita tampakkan dan kapan tidak. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis di dalam Sahih Al-Jami' disebutkan di situ Nabi SAW bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman." Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Artinya kurang lebih proteksi, dijaga ya. Jagalah kesuksesan hajat kalian, keberhasilan apa yang kalian inginkan itu, ista'inu, yaitu dengan bantuan bil kitman, dengan menyembunyikannya. Jadi kalau jenengan misalkan kepengin punya apa gitu, maka sembunyikan dulu, jangan langsung
ya diramaikan dulu, sembunyikan aja. Bahkan di beberapa kesempatan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya ini. Intinya bahwa sedekah itu bisa dengan cara terang-terangan, bisa dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi dengan cara sembunyi-sembunyi itu lebih utama karena lebih menjaga hati dari riya dan akan lebih menjaga keselamatan keikhlasan itu. Maka di sini kesuksesan keberhasilan kita itu jaga dengan cara menyembunyikannya. Kalau memang tidak perlu diceritakan, jangan diceritakan. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, lah ini bagaimana kita kompromikan dengan ayat, dengan firman Allah di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah yang dikaruniakan terhadap kalian, maka fahaddits, maka ceritakanlah, sampaikanlah. Nah, ulama tafsir menafsirkan, ada yang mengatakan bahwa nikmat di situ karena khitabnya kepada Nabi Muhammad. Jadi sasaran pembicaranya adalah kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud nikmat di situ adalah nikmatun nubuwah, nikmat kenabian. Masalah nikmat kenabian, jadi Nabi diutus sebagai seorang Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul, diceritakan. Itu yang pertama. Tapi ada yang menafsirkan itu al-ibratu la bi khususi sabab. Jadi ibrahnya itu bukan sebab yang khusus, akan tetapi umumil lafaz, akan tetapi dengan keumuman lafaz itu. Jadi khitabnya memang kepada Nabi Muhammad, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tapi ini maksudnya adalah kepada seluruh manusia, kepada umatnya. Artinya kalau kita punya karunia mendapatkan nikmat dari Allah, maka silakan diceritakan gitu. Nah, untuk mengkompromikan seolah-olah kan ini bertentangan. Di satu sisi ada nikmat diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan. Di sisi lain ada hadis yang mengatakan ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Sembunyikan kalau kita punya keberhasilan sesuatu, keinginan yang kita capai, sembunyikan supaya apa? Supaya terjaga. Artinya untuk mengkompromikan dua dalil ini, maka para ulama menyebutkan silahkan ceritakan kepada hal-hal karunia yang Allah berikan kepada kita kalau itu memang diperlukan. Kalau tidak perlu, sembunyikan, maka itu akan lebih aman. Kenapa perlu disembunyikan? Di dalam hadis ini dilanjutkan, karena ini terkait dengan ain, mata jahat, pengaruh mata jahat. Orang lain melihat orang dia sukses, orang lain melihat dia orang berhasil, orang lain bojone ayo temen ya, gitu kan. Nikmat kan, termasuk istri cantik nikmat bukan Pak? Nikmat itu. Anaknya lucu banget. Ya, anaknya lucu, anaknya gemesin, itu nikmat ya. Maka nanti dikaitkan dengan masalah anak di sini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna kulladzi nikmatin mahsudun. Karena setiap nikmat, setiap seseorang yang mendapatkan karunia dari Allah itu mahsudun, pasti ada orang yang dengki, ada yang iri. Ini sabda Nabi dan itu terbukti. Fa inna kulla, meskipun enggak setiap orang, ada tetangganya, ada kawannya, ada saudaranya, ada temannya, dia mendapatkan nikmat dari Allah. Setiap orang yang melihatnya dia akan merasa hasad, merasa iri dengki. Tidak semuanya ya. Tapi pasti ada. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah pasti ada yang mendengkinya, meskipun mungkin terkadang tidak banyak. Karena itu kita harus pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah membagi itu semua, sudah menetapkan hambanya ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada hamba yang lain. Hambanya ada yang hartanya lebih banyak daripada hamba yang lain, ada yang lebih pandai daripada yang lain. Semuanya itu sudah skenario Allah. Dan di antara ibadah yang paling tinggi derajatnya adalah al-qanaah. Qanaah, kita merasa cukup dengan pembagian Allah dan ridha. Dan kita rela, artinya menerima terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Jadi nggak boleh mengeluh. Karena itu
Allah berfirman, nahnu qassamna baina ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia, sudah dibagi-bagi. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Lalu kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya, supaya sebagian yang lain itu bisa mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Orang yang kaya, ada yang miskin. Maka dia disebut kaya karena ada orang miskin. Dia disebut miskin karena ada orang kaya. Orang kaya dengan hartanya, maka dia bisa beribadah kepada Allah dengan hartanya, infak, sedekah, wakaf, santunan dan semacamnya. Orang miskin dia bisa beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan sabarnya. Dan sabar itu termasuk ibadah yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar dengan takdir Allah, ketetapan Allah itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang tanpa hisab, tanpa batas. Ya. Maka kalau kita sudah mengetahui secara global masalah ini, posisi kita sebagai seorang hamba, kita kalau berada di dalam posisi yang di atas, maka ingat sabda Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha awha ilayya an tawadda'u hatta la yafkhura ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah itu mewahyukan kepadaku supaya aku itu tawadhu. Nah, ini ya. Jadi ketika kita di atas, bertawadhu'lah, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Kenapa? Supaya seseorang itu tidak merasa tinggi, tidak merasa berbangga-bangga, menyombongkan dirinya atas yang lain, dan seseorang juga tidak mendolimi yang lainnya. Jadi ini perintah Allah supaya kita bersikap tawadhu. Katakanlah, apakah Nabi SAW itu orang yang miskin? Nabi itu orang yang kaya. Sampai disebutkan maharnya itu berapa unta itu. Kalau dikonversi sekarang, kalau tidak salah bisa sampai 1 miliar, itu mahar nikahnya. Nabi bukan orang yang miskin, bajunya compang-camping, celananya cuma satu. Tidak, Nabi itu orang kaya. Cuma apa? Hidupnya sederhana, bersahaja, banyak bersedekah, banyak infak. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita supaya apa? Ketika kita hidup sederhana, hidup bersahaja, tidak membuat orang lain itu tertarik atau terperangkap dalam ain yang membuat justru merugikan kita. Ketika kita sedang berada dalam puncak kesuksesan, apapun itu bentuknya, ilmu kah, harta kah, atau kedudukan kah. Karena itu perlu ini kita sampaikan, karena fenomena itu sekarang marak terjadi, dan mudah-mudahan kita tidak melakukan itu, kita bisa menahan diri. Dan di dalam beberapa kasus itu, ketika orang mengetahui, dia salah mengambil atau salah dalam menyikapi. Misalkan terkait masalah anak, dari saya kecil itu sudah ada istilah kalau anak kecil digendong, ih ganteng lagi, lucu nih, pasti dimarahin sama ibu-ibu. Aja ngomong kayak gue, ngomong iyalah kayak gue, ya iyalah kayak, padahal bocah nembe lahir ya lucu, gemes gitu, dia ngomong iyalah kayak gue, ya. Betul nggak Pak? Pernah dengar cerita kayak gitu? Sampai sekarang masih kan? Masih sekarang. Itu ternyata ada ininya. Dalam masalah ini adalah mata ain itu, pengaruh jahat mata. Ya. Cuma terkadang kalau di masyarakat umum secara globalnya itu kadang ditambah-tambahin. Misalkan kayak tidak boleh tidur di depan pintu, terus maghrib itu tidak boleh nyapu dan semacamnya, itu ditambah-tambahin cerita-cerita khurafat tahayul. Jangan tidur depan pintu, engkau cepat mati, wedi-wedi kan. Akhirnya kan orang takut, akhirnya enggak tidur di depan pintu. Padahal tidur di depan pintu itu menghalangi. Nah, bagaimana supaya si anak ini dia
berpindah dari tempat itu yang menjadi tempat lalu lalang manusia, orang-orang lewat situ, akhirnya diwuten-wuteni demikiannya, ditakut-takuti demikian. Nah, menakut-nakuti itu yang tidak dibenarkan kalau tidak ada dasarnya. Apa sebabnya turun nang depan pintu cepat mati, kan nggak ada gitu kan. Orang hamil nggak boleh makan lele, nggak boleh makan ikan gabus, bogo gitu. Kok keguguran, kayak gitu kan? Ada kata-kata ataupun hal-hal semacam demikian itu di dalam masyarakat. Tapi itu terjadi, maka kadang orang salah dalam menyikapinya. Masalah ain itu sebenarnya sudah dikenal di dalam masyarakat kita, cuma ketika menyikapinya itu salah, khususnya terhadap anak kecil. Karena yang ingin saya sampaikan ini, ain itu bukan hanya menimpa anak kecil saja. Misalkan ketika bayi malam-malam dia kenyang sudah, ya, neteknya sudah kenyang, dia juga nggak gerah, dia juga nggak kenapa-kenapa, nggak demam, tapi nangisnya tidak berhenti-berhenti, tidak berhenti-berhenti. Maka bingung ini. Maka ada orang-orang yang dia tahu masalah kekuatan supranatural lah, dalam bahasa kita paranormal, dukun dan semacamnya, memberikan wejangan yang justru menyelisih syariat, dan itu dipercayai oleh sebagian masyarakat. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Kalau bertentangan dengan syariat nggak boleh. Contoh yang mafhum di kampung bapak saya, anak kecil bayi itu nangis malam-malam jam 12, nggak berhenti. Sampai mukanya memerah kayak gitu, dinetekin nggak mau, diboboin nggak mau. Ceritanya itu ada yang sedang mengganggu dia. Itu yang diyakini. Betul, bisa jadi ada yang mengganggu dia karena ain itu, bisa jadi. Ada yang mengatakan ini sedang ada di sekitar rumah ini, maka usir dia. Nah, cara mengusirnya itu yang saya tahu diantaranya adalah harus mengelilingi rumah itu. Pak, ayo Pak keluar, kelilingi rumah 7 kali putaran seperti tawaf itu, tapi udah berah. Ada di tempat saya gitu Pak, supaya pergi gitu. Ya, kalau ada maling aja lari ya kayaknya, lihat kayak gitu. Ya lari, sampai jinnya katanya lari ini. Wong udah berah, ya nggak ada satu benang pun selai di situ. Nah, bagaimana dalam Islam supaya kita tidak salah? Al-Islam, ya, seorang muslim itu tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan, melanggar. Tafrid itu mengabaikan. Nah, terhadap masalah ini kita tidak boleh ifrat. Saking takutnya kita ada masalah sesuatu, anak saya sakit, berarti kena ain. Ini rumah saya kok jadi rusak, berarti kena ain. Saya kok jadi gak enak badannya, ini kena ain. Akhirnya berlebih-lebihan, dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal, dia melakukan apa. Anak saya, bayi saya ini kok nangis terus, kena ain berarti. Akhirnya di tengah-tengah masyarakat itu juga terjadi, misalkan dia naruh gunting di bawah bantal si bayi, atau dia pasang brambang, bawang gitu ya, terus lombok macam-macam, sampai ibunya mau masak kehabisan bawang. Ini di mana bawang digantungi kabeh. Pasang bambu kuning, pernah? Bambu kuning untuk tolak bala itu ya, bambu apa itu, yang kecil-kecil itu. Nah, itu diyakini, itu tidak boleh. Itu namanya ifrat, berlebih-lebihan. Ada juga tafrid. Tafrid itu apa? Mengabaikan. Nggak percaya, nggak mungkin, nggak masuk akal. Orang lihat anak kecil gemes gitu ya, gantung mah. Kok bisa menyebabkan dia sakit gitu loh. Kok dia bagus banget, kok menyebabkan dia sakit. Maka sebagai seorang muslim kita harus tengah-tengah, ya, mutawassit. Apa tengah-tengah itu? Kata Nabi SAW, karena masalah ain ini disebutkan di dalam banyak hadis. Artinya kalau kita tafrid sampai tidak mempercayai, artinya kita menolak hadis-hadis Nabi SAW. Ini kan bermasalah, menolak hadis Nabi, bahaya ini. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya, kita harus yakin. Lau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Andai ain itu, andai ada sesuatu itu bisa mendahului takdir, maka disebabkan oleh ain. Ya.
Andai seseorang itu mati karena disebabkan sesuatu, bukan karena takdir Allah, maka itu disebabkan oleh ain. Sampai demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Andai seseorang itu sakit disebabkan oleh sesuatu yang melebihi takdir, maka itu disebabkan oleh ain, mata jahat itu, mata hasud itu, ya. Maka di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idzu billahi ta'ala minal ain fa innal aina haqqun." Maka kita harus percaya, harus yakin ain itu ada. Pengaruh mata jahat yang bisa, ya, menghasilkan aura energi negatif, kemudian bisa mempengaruhi yang tidak, yang dilihatnya itu bisa jadi itu sakit, bisa jadi itu kerusakan, ya, bisa jadi itu sampai pada kematian. Sampai pada kematian, ya. Sampai pada kematian. Maka kita harus yakin, kita harus percaya. Karena kalau kita nggak percaya, kita menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Bazzar, hadisnya Hasan, disebutkan di dalam Sahih Al-Jami'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Jabir bin Abdullah, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Seseorang, ya, yang paling banyak menyebabkan orang itu meninggal setelah takdir dan ketetapan Allah itu adalah disebabkan oleh ain. Banyak orang yang meninggal itu disebabkan oleh ain setelah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus yakin itu ada, kita mempercayainya. Dan ain itu bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Cuma disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, para ulama mengatakan innal aina asra ila sighari minha ilal kibar. Akan tetapi dia lebih banyak mengenai kepada anak-anak daripada orang dewasa. Ini ain, ya. Makanya ini ingin saya sampaikan supaya fenomena kadang kita membagikan anak kita yang baru lahir menjadi foto profil, ya, mungkin di Facebook, di WA, atau di Instagram, ataupun di YouTube, itu menjadi foto profil. Misalkan anak yang baru lahir, kita nggak tahu anaknya nangis terus atau anaknya kurus, padahal asupannya. Saya pernah waktu ngekos di Jakarta itu, orang tuanya dia security di Kementerian Pertanian, badannya tinggi besar, ibunya juga besar, tapi anaknya kurus-kurus. Saya yang dibantu sering ke mall itu belikan susu Enfagrow, kalau nggak salah yang termasuk mahal itu kan, Enfagrow itu, yang emas lagi, yang gold itu, tapi anaknya kurus-kurus. Wallahu a'lam, apakah itu salah satunya? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Makanya kita harus yakin, tapi kita tidak boleh ifrat, yaitu melanggar batasan syariat, dan kita tidak boleh tafrid, akhirnya kita mengingkari hal itu. Baik, kita lanjutkan. Ain itu terjadi dan kita harus yakini bisa pada orang dewasa maupun anak-anak, bahkan benda mati. Ya, benda mati. Kita punya rumah, kita punya benda yang bukan mati tapi bukan manusia, kita punya peternakan, bisa mempengaruhi itu, ya. Kita sebutkan di antaranya, ya. Yang pertama itu, ain itu mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disinggung di dalam surat Al-Qalam ayat 51. Bagaimana Allah berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir orang-orang kafir itu menggelincirkan engkau wahai Muhammad bi absarihim, dengan mata-mata mereka. Lamma sami'u, tatkala mereka mendengar adzikra, yaitu Al-Qur'an yang dibacakan. Wa yaquluna innahu lamajnun, lalu orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya dia Nabi Muhammad, ya, adalah orang yang gila. Ya, jadi hampir Nabi Muhammad terkena pengaruh jahat dari pandangan mata yang menghasilkan hasad, iri dengki, ya, iri dengki. Makanya kita diperintahkan oleh Allah itu untuk berlindung, wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari syarri, keburukan, hasidin, orang-orang yang mendengki tatkala dia mendengki. Tapi ada satu kaidah di sini, ya. Ya.
yaitu disebutkan di dalam Lajnah Daimah, fa kullu ainin hasidun wa laysa kullu hasidin ainan. Jadi setiap orang yang dia setiap orang yang dia menyebabkan pengaruh ain, dia adalah orang yang hasad. Orang yang hasad. Tapi tidak setiap orang yang hasad, iri dengki itu bisa menimbulkan ain. Ini harus, karena hasad itu bersifat umum. Setiap orang yang bisa menyebabkan ain itu pasti ada hasad di dalamnya. Tapi tidak setiap orang yang hasad akan menimbulkan ain, akan menimbulkan pengaruh jahat, misalkan keburukan kepada yang dilihatnya. Maka ain itu bisa terjadi, yang pertama itu karena dia dengki. Karena dengki. Yang kedua karena kagum. Yang pertama karena dengki memang tabiatnya, dia menjadi orang yang gampang iri kepada yang lainnya. Sehingga ketika melihat sesuatu yang indah, mungkin anak kecil, atau kekayaan, atau keberhasilan seseorang, dia merasa nggak suka. Dan itu dari mana? Dari pandangan dia, pandangan sinisnya. Nah, karena nggak suka itu kemudian muncul ain. Meskipun terkadang dia nggak sengaja. Saya ingin menimpakan keburukan dia dengan mata saya. Wah, ini yang saya tahu mah ada film dulu Matahari ya. Wah gitu ya. Ada namanya Matahari. Pernah nonton nggak? Saya dulu kalau nggak salah ada di TV itu yang filmnya mau Mas Hendro gede kayak gini, kalau dipelanting saya nggak kuat saya. Akhirnya pakai mata. Wah gitu ya. Mungkin tenaga dalam atau apa ya, nggak tahu. Tapi kalau nggak salah dulu ada itu, serial itu. Itu yang pertama. Karena hasad, memang dia orang gampang hasatan, sehingga meskipun dia nggak sengaja atau nggak berniat buruk kepada dia, tapi kemudian muncul ain, akhirnya dia terpengaruh dan bisa jadi tertimpa keburukan, bisa sakit, bisa hartanya rusak, ataupun yang lainnya. Yang kedua terkadang karena kagum, awalnya terpukau, misalkan anaknya atau hartanya. Lalu kemudian lama-kelamaan muncul hasad di situ. Lama-kelamaan, awalnya hanya terkagum. Atau hanya terkagum saja, tapi karena saking berlebihan, sementara orang yang terkagum ini dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti ada bagaimana ketika kita terkagum kepada seseorang, atau kepada anak seseorang, atau kepada keberhasilan, kekayaan seseorang, itu harus ada zikirnya, yaitu mendoakan berkah kepadanya, supaya apa? Supaya keterkaguman ini tidak bablas menjadi ain. Ya, kita eliminir itu dengan zikir kepada Allah, dengan mendoakan keberkahan di dalamnya. Yang pertama tadi ya, Nabi Muhammad SAW juga hampir terkena pengaruh ain. Terus yang kedua, di dalam sebuah hadis ya, bahwa ain itu bisa mengenai orang besar. Diriwayatkan di dalam Mustadrak Al-Hakim. Jadi ini hadisnya cukup panjang. Suatu ketika, saya berikan gambarnya saja, ini 5 menit lagi kurang lebih. Ada namanya Sahal bin Hanif. Suatu ketika Sahal bin Hanif ini dia mandi bersama Amir bin Rabi'ah. Nanti di Mustadrak Al-Hakim, silakan bisa dibaca, atau di Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud itu ada. Tapi yang cukup agak panjang kronologisnya itu diceritakan di Mustadrak Al-Hakim. Ya. Dia mandi. Jadi si Sahal bin Hanif dia mandi. Biasalah kalau mandi kan dia melepas bajunya, tapi nggak butuh bra, ya. Nggak butuh bra. Dia melepas jubahnya, kain atasannya dilepasnya. Nah, ketika sudah dilepas baju itu, Amir bin Rabi'ah melihat tubuhnya. Sampai kemudian Amir bin Rabi'ah dia mengatakan, ma ra'aitu kal yaumi qattun. Aku enggak melihat ini pemandangan sebagus selama ini kecuali hari ini. Itu. Sampai kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia melihat betapa bagusnya kulit Sahal bin Hanif ini. Bahkan di riwayat An-Nasai atau Abu Dawud itu disebutkan sampai mengalahkan keindahan kulitnya, keputihan kulitnya ya. Jadi saking putihnya kulit Sahal dan saking bagusnya, saking bersihnya itu,
Sampai diistilahkan dia mengalahkan seorang gadis yang masih perawan. Ya, perawan aja kalah, ini yang masih gadis kalah kulitnya sama dia, putihnya, bersihnya itu. Ya. Makanya terkagum-kagum ini Amir bin Rabi'ah. Wala jariyatan fi sitriha bi ahsana jasadan min jasadi Sahal bin Hanif. Sampai dia mengatakan seperti itu. Tidak ada perempuan yang saya lihat itu yang dia tertutup, yang terlindungi jasadnya itu yang lebih bagus daripada jasadnya ataupun tubuhnya Sahal bin Hanif. Bagusnya, ada laki-laki yang mungkin kalau sekarang apa ya? Orang Korea ya. Ada yang mengatakan sekarang yang paling bagus orang Korea. Tapi blasteran mungkin yang bagus, lebih bagus blasteran ya, campuran. Lalu ketika dia mengatakan seperti itu, maka seketika Sahal jatuh, kemudian pingsan dia. Jatuh, pingsan. Nah, dan sakitnya pingsannya itu tambah parah. Akhirnya kemudian ada yang datang kepada Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi kepada Sahal bin Hanif. Lalu dia mengatakan, karena Sahal bin Hanif ini tadinya mau pergi bersama Nabi, diceritakan Sahal bin Hanif sedang pingsan, sehingga nggak bisa pergi dengan engkau wahai Rasulullah. Kenapa pingsan gitu? Kemudian diceritakan. Maka kemudian Nabi SAW fa'atahu, Nabi yang mendatangi Sahal bin Hanif ini. Kemudian diceritakan, oh tadi dia mandi, demikian Amir kemudian dia melihatnya bagaimana keindahan jasad ataupun fisik dari Sahal bin Hanif. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu alla barakta. Apa yang menyebabkan kalian hendak membunuh saudaramu ini, gitu ya. Jadi atas dasar apa kalian hendak membunuh saudaramu ini? Tidakkah kalian mendoakan keberkahan kepadanya? Fa innal aina hakun, sesungguhnya ain mata jahat itu adalah hakun, itu benar adanya. Lalu kemudian Nabi tawadda' lahu, berwudulah engkau untuk si Sahal ini. Jadi menyuruh Amir untuk berwudu. Nah, nanti ada cara bagaimana petunjuk Nabi mengobati ain itu, yaitu diantaranya adalah berwudu. Orang yang menyebabkan ain itu berwudu. Nah, air bekas wudunya itu dipakai untuk mandi orang yang terkena ain itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah fa innal 'aina haqqun." Jika kalian melihat terhadap diri kalian atau hartanya atau saudaranya sesuatu yang membuat kalian terkagum, ya hartanya atau fisiknya atau saudaranya, perawakannya dan lain sebagainya, maka hendaklah kalian mendoakan untuknya keberkahan. Allahumma barik fihi misalkan. Barakallahu fihi misalkan. Allahumma yubarik fihi misalkan. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Fa innal aina haqqun. Karena sesungguhnya ain itu adalah hak benar adanya. Lalu kemudian itu bisa juga terjadi pada anak-anak yang saya sebutkan di sini. Yang pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu pernah masuk ke dalam sebuah rumah. Di rumah itu anak nangis terus. Lalu kemudian Nabi mengatakan, mali sabiyyikum hadza yabki fahala istarqaitum lahu minal ain. Ya, hadis akhrajahu Ahmad. Jadi kenapa anak kalian ini, bayi kalian itu nangis terus? Kenapa tidak kalian ruqyah dari ain? Ya, jadi Nabi sudah tahu kalau ini nangisnya sebabnya ain, maka diruqyah. Diruqyah. Nanti ada pengobatan menghilangkan ain itu adalah dengan ruqyah, yaitu bacaan-bacaan tapi yang disyariatkan, bukan jampe-jampe yang tidak disyariatkan. Lalu kemudian Nabi SAW dia melihat kepada anak-anak dari Bani Hazm. Bani Hazm itu anaknya kurus-kurus. Anaknya banyak tapi kurus-kurus keturunannya. Maka Nabi mengatakan, mali ara ajsama bani akhi dhari'atan tusibuhumul hajah. Aku melihat mereka kok kurus-kurus, kenapa? Apa mereka kurang makan? Ya. Kata di sini Asma binti Khumais, dia bukan kena makan, walakinnal ain tusri'u ilaihim. Ini karena sebab ain. Maka kemudian Nabi mengatakan irqihim, ruqyah mereka, ruqyah supaya sembuh, supaya enggak kurus lagi. Ya. Terakhir,
Fil mali wal hayawan. Bisa jadi ain itu mengenai harta ataupun hewan yang kita pelihara, atau harta, rumah, bangunan yang kita miliki. Ya. Diriwayatkan di sini. Ini bukan diriwayatkan. Di sini ada disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, riwayat dari salaf, ya. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Asma'i dia berkata, ra'aitu rajulan. Jadi Asma'i dia menceritakan, aku melihat seseorang tapi dia punya kemampuan ain, pengaruh mata jahat. Lalu orang tersebut yang punya kemampuan mata jahat ini, dia mendengar seseorang memiliki sapi yang sedang diperah susunya dan susunya banyak. Kemudian dia merasa takjub. Susunya aku teman, air susunya banyak sekali dari sapi ini, gitu kan. Siapa yang punya? Lalu orang di sekelilingnya mengatakan fulanah, ya. Fulaniyah li baqaratin ukhra yuwarriuna anha. Fulanah dia yang punya sapi ini, dan dia punya sapi-sapi lain yang semisalnya yang menghasilkan susu yang banyak di belakang, disembunyikan sama dia. Gitu. Dia takjub gitu. Terheran. Maka kemudian seketika tidak lama setelah itu fahalakata jami'an. Sapi yang di depan mati, yang di belakang pun pada mati. Yang susunya banyak itu air susunya. Ya. Maka kemudian Al-Asma'i dia mengatakan, aku melihat sesuatu, ya, aku mendengar sesuatu dari orang ini yang bisa menyebabkan ini. Dia mengatakan, in idza ra'aitu syai'a yu'jibuni wajadtu hararata takhruju min aini. Jadi orang yang bisa menyebabkan penyakit ain ini, dia pernah mengatakan, aku itu kalau melihat sesuatu dan membuat aku takjub, itu pasti ada rasa panas yang keluar dari mataku. Jadi nak jenengan deleng batir itu kujam apik teman, matanya panas. Bisa jadi ain ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Karena di sini disebutkan seperti itu. Tanggane batir tuku apa? Ayam bakar. Aku kur pecel dok ya. Panas mana? Berarti ain itu. Harus bisa jadi ain ya, karena ini keluar matanya panas. Hati-hati. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan yang setelahnya kita sampaikan tentang bagaimana kita itu mencegah supaya ain tidak mengenai anak kita. Kalau andai itu mengenai anak-anak kita, apa yang kita lakukan, ya, supaya kita tidak ifrat, ya, melanggar syariat karena berlebih-lebihan menanggapi masalah ini, atau tafrid, kita nggak percaya sama sekali karena konsekuensinya kita mengingkari banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.